Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Rimana Putri, NIM 2021210045, Prodi Teknik Sipil S1. Saya berasal dari kelompok 3. Rekan kerja saya yaitu 1. Ihsanul Fikri, 2. Wiku Hanefa Filka, 3. Amalina Siti Lufi, 4. Laya Anissa. Baik, saya di sini akan menjelaskan hasil wawancara saya yang berjudul yaitu peran narasumber dalam bela negara dan pertahanan keamanan negara. Sebelum itu saya akan menjelaskan latar belakang dari judul saya tersebut, yaitu bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang jiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta rela berkorban demi menjamin kelangsungan hidup dan bangsa. Bela negara dalam istilah konstruksi yang terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya, secara konstitusional, bela negara mengikat seluruh warga negara bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara berkaitan erat dengan terjaminnya eksistensi negara Kesatuan Republik Indonesia dan terwujud cita-citanya bangsa sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pasca proklamasi kemerdekaan tahun 1945, bangsa Indonesia telah melaksanakan upaya bela negara dengan gigih untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman yang datang dari dalam maupun dalam negeri. Secara definisi, bela negara sendiri merupakan 1. Jiwa kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Kewajiban dasar manusia. 3. Kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa, yang ketika diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku, maka jiwa kewajiban dan kehormatan tersebut menjelma menjadi upaya bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara adalah 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Mempunyai kemampuan awal bela negara. Pertanyaan angket yang saya ajukan kepada narasumber yaitu 1. Bagaimana peran narasumber dalam bela negara dan pertahanan keamanan negara? 2. Bagaimana pendapat narasumber tentang jiwa bela negara yang ada pada masyarakat Indonesia? 3. Bagaimana cara untuk dapat memperkuat jiwa bela negara pada masyarakat Indonesia? 4. Bagaimana pendapat narasumber tentang perwujudan bela negara dalam bidang pertahanan keamanan negara? Waktu dan tempat wawancara. Narasumber pertama yaitu dengan Ibu Citra Lavega. Waktu wawancara dilaksanakan pada hari dan tanggal Rabu tanggal 29 Desember 2021 pukul 11 WIB sampai 11.30 WIB. Tempatnya Parak Karaka. Profesinya sebagai guru. Narasumber kedua dengan Saudara Yozi Saputra. Wawancara ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 pukul 13 WIB. Tempat di Seteba, profesi sebagai mahasiswa. Narasumber ketiga yaitu dengan Saudara Ella Mulyana. Wawancara ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 pukul 15. Tempat Nagalo, provinsi sebagai mahasiswa. Narasumber keempat dengan Saudara Nur Hafizah Amila Sarif. Wawancara ini dilakukan pada hari
Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 9 WIB, tempatnya di Belimbing, Provinsi sebagai mahasiswa. Dan narasumber terakhir yaitu Azizah Wahyu Ramadhani. Wawancara ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 13.10 WIB. Tempat Kuranji, profesinya sebagai pelajar. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, banyak terjadi perbedaan pendapat antara narasumber yang satu dengan narasumber yang lainnya dalam penerapan bela negara dan ketahanan keamanan negara. Dari narasumber pertama, pernyataan bahwa pendidikan merupakan fasilitator untuk mengembangkan dan mendidik anak bangsa, yang mana bela negara sudah diterapkan dari usia dini dan bentuk memperkuat bela negara adalah mematuhi aturan norma yang berlaku. Sedangkan pendapat dari narasumber kedua menyatakan bahwa jiwa bela negara sangat dibutuhkan sekali bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya untuk meningkatkan kedisiplinan diri dan meningkatkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peran dalam membangun cita bela negara adalah dengan mengikuti kegiatan masyarakat seperti gotong royong dan kerja bakti. Sedangkan pendapat dari narasumber yang ketiga menyatakan bahwa cara mewujudkan peran bela negara dan ketahanan keamanan negara adalah dengan cara meningkatkan dan menerapkan sikap tenggang rasa, toleransi, saling tolong-menolong, dan menghargai perbedaan ras, suku, dan budaya. Jiwa bela negara di masyarakat Indonesia ada yang kuat dan ada juga yang lemah. Salah satunya karena adanya anggapan ideologi Pancasila adalah ideologi yang lawas. Jika bela negara yang kuat diperlukan untuk mempertahankan Indonesia. Jiwa bela negara yang kuat dapat dibangun melalui beberapa hal. Salah satunya yaitu sosialisasi tentang pentingnya Pancasila. Sedangkan pendapat dari narasumber yang keempat menyatakan bahwa peran bela negara yaitu sebagai mahasiswa agent of change, yaitu mahasiswa itu sebagai perubahan dalam membangun citra bela negara dan ketahanan dalam masyarakat. Contohnya, kita harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh negara. Jiwa bela negara pada saat ini belum terlaksana dengan baik karena pada saat ini Indonesia banyak tertimpa masalah. Salah satunya adalah masalah pandemi atau COVID-19. Sedangkan pendapat dari narasumber yang kelima menyatakan bahwa peran negara itu sangat penting untuk masyarakat Indonesia, tidak hanya satu pihak, tetapi semua pihak yang tercantum pada pasal 27 ayat 3, yaitu setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Sebagai pelajar, peran negara adalah untuk meneruskan generasi untuk menjadi lebih baik. Hal-hal ini yang dilakukan untuk memperkuat bela negara dalam menerapkan peraturan sekolah, yaitu mematuhi peraturan sekolah, masuk sekolah tepat waktu, mengikuti kegiatan-kegiatan untuk baik itu kegiatan nasional maupun internasional, selain akademik maupun non-akademik, serta menolak kegiatan yang berbau radikalisme. Dari semua pendapat narasumber tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa bela negara sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bela negara merupakan sesuatu yang sangat penting diajarkan sejak dini, karena dengan mengetahui arti bela negara, masyarakat dapat menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan bijak. Bela negara pada saat ini belum terlaksana dengan baik karena pada saat ini Indonesia masih banyak ditimpa masalah. Salah satunya adalah masalah pandemi atau COVID-19. Baik, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu bela negara itu wajib dilaksanakan setiap warga negara yang ada di Indonesia, baik itu mahasiswa, guru, masyarakat biasa maupun pelajar. 2. Masyarakat sudah menerapkan upaya bela negara di lingkungan masyarakat
lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Saran. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang perlu saya berikan. Yang pertama, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadarannya dalam menerapkan kegiatan-kegiatan masyarakat dan meningkatkan upaya untuk mengembangkan bela negara dan ketahanan. 2. Masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang sudah diterapkan pemerintah supaya dapat mengembangkan bela negara dan menumbuhkan nilai kebersamaan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.